Baik, selamat malam teman-teman semua. Ini ya, sebelumnya perkenalkan, aku Arda selaku Chief Marketing Officer ya pada klaster marketing di Ocean Indonesia ini. Nanti aku ditemani sama Kak Hasna selaku Vice CMO aku dan juga beberapa PIC dari eh, 7 tim yang nanti ada di bawah klaster CMO seperti itu. Mungkin dari Hasna ada sepatah dua patah kata, silahkan Has. Oke, teman-teman. Halo juga Kak Arda, aku izin masuk. Di sini aku mau perkenalan juga. Halo teman-teman semua, aku Hasna. Aku di sini as Vice Chief Marketing Officer dari Ocean Batch 11 yang kita sama-sama nanti akan berjalan dan berkembang bareng-bareng ya. Harapannya semoga teman-teman semua di sini bisa turut serta aktif dan berpartisipasi di kegiatan-kegiatan Ocean. Mungkin gitu aja Kak Arda. Salam kenal semuanya. Oke, kita lanjut ya. Untuk di klaster CMO ini kita santai aja ya teman-teman untuk aktivitasnya, kerjanya, kegiatannya seperti itu. Asalkan nanti karena kita basisnya online ya komunikasinya dijaga gitu aja. Misalkan lagi sibuk ujian atau ada kegiatan yang sekiranya nggak bisa ditinggal, itu tinggal bilang aja nanti ke headnya masing-masing atau ke CMO, Vice CMO itu boleh banget nanti asalkan kita jaga komunikasi, sering-sering berkabar gitu aja ya. Jadi nanti kita kerjanya ini aja santai gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk malam hari ini kita pembahasannya terkait ini ya overview terkait cluster CMO itu seperti apa. Aku izin share screen nanti akan aku jelaskan dibantu oleh Kak Asna dan teman-teman PIC yang lain juga kayak gitu. Oke, sebelum kita mulai, aku ucapin selamat ya dan welcome pada teman-teman semua di cluster marketing ini, Ocean Marketing. Kita akan ini ya, selama 4 bulan ke depan akan kerja bareng di bulan Maret sampai Juni 2025. Untuk workflow ini disiapkan oleh aku, Arda selaku CMO dan juga Hasta selaku Vice CMO dan juga disetujui oleh PIC divisi masing-masing seperti itu. Yaitu ada head kreatif, ada Kak Lisa nanti, terus ada Vice Head, ada Kak Lintang, ada PIC Call, ada Kak Alsia, dan PIC ini ya, PIC Sales Admin ada Kak Alfat juga kayak gitu. Oke, next mungkin untuk struktur kita nanti seperti ini ya teman-teman. Ada di jajaran shift ada aku dan Kak Hasna nanti dibagi menjadi 3 klaster atau 3 tim yaitu kreatif, sales admin dan juga kalau spesialis. Nah khusus untuk kreatif nih, kreatif ini nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa tim yang nantinya beberapa tim ini akan dihandle oleh tim leader masing-masing. Di kreatif ini nanti ada content writer, content creator, graphic design, video editor dan juga social media officer yang nanti ini kerjanya ini bakal ini ya teman-teman ya. Ada siklusnya seperti itu. Siklusnya seperti apa? Siklusnya itu seperti ini. Jadi yang pertama nanti SMO itu bakal riset konten, lalu dilanjutkan oleh JW nanti membuat brief konten, dan yang ketiga nanti brief konten nanti akan dieksekusi oleh konten kreator, video editor, dan juga graphic design untuk produksi. Nah, ini main activity kita ya. Lalu kita juga ada optional activity. Optional activity ini berjalan secara paralel juga, tapi namun tidak namun tidak menjadi ini ya aktivitas main di cluster media ini. Yang pertama dari sales admin nanti akan ada market research dan juga request konten dan campaign seperti itu. Jadi nanti misalkan gini, kita seminggu bikin 3 konten. Nah, satu dari 3 konten itu merupakan konten campaign dari request dari sales admin seperti itu dan opsional yang kedua yaitu call ya untuk call spesialis nanti kita akan ada beberapa konten opsional yang masuk ke kreatif ya itu nanti untuk memboost konten kita karena kan nanti kerjasamanya dengan influencer ya maka nanti untuk ngeboost seperti itu. Jadi ini untuk alurnya tim kreatif ya, tim kreatif. Jadi untuk main activity-nya dari SMO, JW, JJ,
VI dan juga GD, nanti ada optional activity dari sales admin dan juga call spesialis kayak gitu. Next ini detailnya per ini ya teman-teman, per tim atau per bidang seperti itu. Untuk SMO sendiri yang pertama itu ini ya, kita pegang dua sosmed yaitu Instagram dan juga TikTok kayak gitu, nanti bisa di breakdown ya untuk strategi dan karakternya itu seperti apa, karena kalau misalkan sama-sama ya Reel sama TikTok seperti itu. Untuk Reels sendiri kan sukanya kan itu yang seperti uh, lebih video pendek-pendek, kurang dari 5 detik, kurang dari 10 detik, dan selalu muternya itu cepat banget ngikutin lagu ya atau tren ya seperti itu setahu saya. Kalau sedangkan Instagram kan kita lebih bisa pakai video-video yang lebih panjang kayak gitu. Nanti teman-teman SMO yang lebih paham lah ini, dan nanti juga ada dari head kreatif Kak Lisa dan juga faceheadnya ada Kak Lintang, bisa paparin lebih lanjut kayak gitu. Nah, setelah kita analisa karakter Instagram dan TikToknya ya, kita nanti tentuin konten pilarnya kayak gitu, misal informatif, edukatif, soft selling dan lain sebagainya, agar nanti kita riset kontennya itu lebih gampang kayak gitu. Nah, setelah kita riset konten, kita udah ada nih list beberapa konten kayak gitu. Kita perlu nih yang namanya pitch deck kayak gitu. Pitch deck di mana kita tentu ini di bulan ini, misal sekarang bulan puasa, konten-konten yang cocok itu karakternya seperti apa, membahas tentang apa, ruang lingkupnya kayak apa kayak gitu. Lalu pitch deck ini juga bisa analisa kompetitor. Misal kompetitor kita itu lagi upload apa kayak gitu, bisa nih kita masukkan ke strategi. Nah, upload ini nggak hanya sekedar upload ya teman-teman SMO, tapi bagaimana di upload ini juga bisa teroptimasi sehingga viewers, atau kalau algoritmanya sekarang kan share ya, share dan views kayak gitu. Jadi like, comment itu kayak bukan algoritma lagi. Jadi kita harus optimasi sih ini, before after upload kita perlu scroll-scroll sosmednya dulu. Kita kasih pengantar sebelum upload, lalu kita upload dengan mengoptimasikan hashtag dan juga SEO. Hasna bisa dibantu ini buat next slide. Halo Has, Halo Kak, gimana Kak? Sorry, sorry. ya bisa dibantu jelasin buat next slide ini. Oke, boleh-boleh. Untuk next slide ini kita ada alur tahap produksinya ya, kurang lebih dari produksi konten sampai uploadnya nanti. Yang pertama nanti itu biasanya ada dari content writer, yang mana mereka bikin brief konten, dan kemudian dari brief yang dibikin sama content writer ini diarahin ke konten kreator. Kayak misalnya untuk produksi video yang akan di-take sama konten kreator nanti sesuai berarti arahan yang sudah diberikan sama content writer di brief tadi. Nah, setelah dari konten kreator ini, videonya nanti diedit, atau ya video yang telah dibikin diedit sama VI atau video editor, yaitu editnya ini sesuai sama brief juga kalau bisa. Nah, kalau untuk produksi media sendiri biasanya itu sama dari awal juga dari content writer, yang mana briefnya akan disiapin sama mereka. Nah, kemudian dari content writer ini diserahin ke anak GD atau graphic design, yang mana nanti dari graphic design sendiri akan ngedesain buat diupload ke akun Ocean. Nah, dari semuanya ini kita bisa lihat kalau akhirnya bakal ada di social media officer atau SMO. Nah, di sini itu social media officer akan upload semua konten yang teman-teman udah edit, dari mulai tadi video atau konten feeds yang tadi sudah diedit sama graphic design, ke akun Ocean. Jadi yang megang akun Ocean bangetnya itu si SMO ini. Begitupun juga dengan akun TikTok. Nah, kalau SMO sendiri ini juga mereka mungkin tadi udah sempat disinggung ya sama Kak Arda, kalau nggak cuma upload konten doang, tapi research juga, marketing research-nya kayak gimana, yang bakal nentuin strategi juga nanti ke depannya bakal seperti apa untuk meningkatkan marketing di Ocean ini. Mungkin secara garis besar ya, kayak gitu.
untuk tahap produksi. Ada yang mau ditambahin lagi dari Karda? Apa gimana? Cukup, Hasna. Oke. Atau mungkin ini dari Kak Lisa ya udah join juga. Ada ini Kak tambahan mungkin flow-nya kita ada yang miss gitu di batch yang sebelumnya kayak apa Kak? Halo Kak Lisa, Elizabeth. Oke, mungkin masih belum ini ya bisa on mic kayak gitu. Kita lanjut aja ke next slide kali Has ya. Boleh Kak, boleh langsung next slide Ini aja. Hasna, sales admin, boleh dibantu juga. Oke, kalau di sini teman-teman bisa lihat dari sales admin sendiri ini megang beberapa job desk ya. Tapi kalau secara keseluruhan dari batch yang kemarin itu sales admin megang di blasting dan nanti akan ada kerjasama juga dengan call specialist. Tapi kalau di sini yang bisa aku highlight secara umum itu nanti kita bakal pakai email sebagai pemasaran atau media penyebaran dari produk kita yang akan dikoordinasiin juga nanti oleh tim produk ke SA sendiri. Nah, terus dari email atau konten yang akan di blasting di email itu kita perlu disiapin juga nih dari tim SA nanti akan ngebrief kontennya itu kayak gimana, desainnya itu kayak gimana, dan copywritingnya seperti apa. Nah, dari sini juga sebenarnya bisa aja dibantu dengan tim graphic design nanti buat desain untuk email yang akan di blasting nanti. Kemudian di sini juga ada newsletter to website. Maksud di sini mungkin nanti Kak Arda bisa tambahin lagi. Kalau dari aku sendiri, newsletter to website ini adalah dimana kalau biasanya teman-teman ngeliat atau nerima email blastingan dari perusahaan-perusahaan kayak Grab atau Shopee atau dan lain sebagainya, biasanya mereka suka naruh link. Jadi linknya itu yang nanti ngeantar teman-teman ke apa ya, kayak website landing gitu. Jadi dari si email ini kita akan dibawa ke websitenya Ocean atau website dari produk yang akan kita tawarin. Nah, dari situ kita bisa cari tahu lebih lanjut lagi tentang produk yang ditawarin sama si Ocean ini tuh apa sih. Jadi intinya dari semua ini lebih ke ya kita memasarkan produk ke orang lain dengan media si email ini. Nah, kemudian juga kita juga merhatiin waktu ya karena kalau untuk blasting email sendiri itu biasanya butuh apa ya, waktu yang pas sama orang-orang yang biasanya aktif kayak misalnya jam kerja. Jadi kan kadang kalau misalnya kita buka email itu nggak di saat-saat yang ketika jam kerja nggak di saat sorry nggak di saat ketika teman-teman lagi tidur. Jadi benar-benar merhatiin sama jam kerjanya banget karena notifnya juga masuknya jam berapa kan itu ketahuan ya. Mungkin dari Kak Arda gimana? Ada yang bisa ditambahin? Oke, Has, jadi ini ya kita buat terutama di poin kedua sama ketiga ini call to action sama newsletter ini berkaca dari evaluasi batch kemarin ya karena di batch kemarin itu CMO ya Chief Marketing Officer kalau teman-teman cek di komunitas-komunitas lainnya itu terkenalnya itu dengan Markom ya Marketing and Communication seperti itu dan ranahnya memang luas sekali kayak gitu. Nah, evaluasi dari batch sebelumnya itu kita fokusnya itu hanya di kreatifnya aja sedangkan di sales admin dan kalau spesialis itu masih belum terlalu optimal seperti itu. Nah, makanya di sini kita mencoba untuk mensinergikan ya sales admin dan juga kalau spesialis ini agar masuk ke alurnya si kreatif juga agar lebih optimal. Salah satunya yaitu call to action nanti di beberapa konten kita ada arahan untuk nge-link ke produk kita, lalu nanti kita juga kerjasama sama tim website ya atau CTO. Nanti di beberapa newsletter itu kayak kan newsletter itu artikel harian ya teman-teman. Jadi misal di artikel harian itu ada 3 paragraf, nah nanti 2 paragraf itu kayak sharing terkait artikel sehari-hari, lifestyle, entertainment dan lain sebagainya. Nah nanti untuk paragraf ketiga nanti mengarah ke produknya, istilahnya show selling kayak gitu. Gitu sih Hasta terkait sales admin tambahan dari aku.
Mungkin bisa kita next ya. Oke, boleh Kak, di next. Mm-mm. Next ini ada call spesialis. Kita call spesialis ini tugasnya observasi, kontak, offer dan juga deal. Jadi nanti di call spesialis ini kontak-kontak beberapa influencer ya. Kalau kemarin aku notnya itu minimal 5.000 follower dan lain sebagainya kayak gitu kita ajak untuk kerjasama untuk membuat video promosi produk ataupun service dari Ocean sendiri. Lalu nanti si call-nya ya atau si influencernya ini ya si influencernya itu akan mendapat benefit berupa beberapa layanan dari Ocean sendiri. Nah, namun mungkin tawarannya kurang menarik ya kalau dari aku pribadi check and recheck gitu. Jadi nanti mungkin tambahannya kita bisa nih bikin konten terkait journey atau plan life dari si influencer ini. Misal siapa ya? Influencer si Alfa gitu ya. Nah, si Alfa itu misal kita nanti bikin konten feed 5 sampai 7 slide gitu kayak perjalanan Kak Alfa menjadi apa pemain sepak bola U17 terkenal kayak gitu mungkin. Jadi kita tawarkan benefit yang lebih oke agar engagement kita atau tingkat deal kita itu lebih tinggi seperti itu. Gitu ya untuk kalau spesialis. Next koordinasi ya ini. Ini koordinasi jadi kan kalau tadi yang aku jelasin sama Hasna itu kan internal ya, operasional internal semua. Nah sekarang ada operasional eksternal. Operasional eksternal ini apa aja? Yang pertama itu media partner. Media partner nanti ada public relation. Public relation ini nanti akan menghubungi head kreatif atau vice-nya. Ada Kak Elizabeth atau Kak Lintang nanti akan dieksekusi oleh SMO untuk penjadwalan tanggalnya tanggal berapa untuk diupload. Yang kedua ada design request. Nah, ini ada beberapa divisi ya, mungkin nanti kita ada event ABC, lalu ada kebutuhan apa, kayak misalnya monthly gathering dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa request ke tim GD langsung. Nah, nanti mungkin bisa didiskusikan sama head kreatif dan vice head ya. Nanti untuk request desain ini melalui head dulu atau langsung bisa ke GD kayak gitu. Terus ada nih product campaign. Product campaign ini nanti dari tim product officer ya, nanti larinya itu ke tim sales admin. Jadi tim sales admin ini kan kita fokusnya di marketing ya, kalau di produknya atau servisnya itu dari tim product officer kayak gitu. Next di sini ada Drive Database ya. Kemarin aku dikasih ini transfer learning dari CMO dan VCMO batch sebelumnya dan ini kayak apa ya teman-teman ya kayak kurang tertata dengan baik seperti itu terutama yang kreatif. Nah, nanti mungkin di kreatif ini ya kalau dari aku pribadi sebagai leader jujur ini sih seneng banget sesuatu yang ada urutannya gitu. Jadi kita nyari-nyarinya pun juga nggak bingung kayak gitu. Nah, nanti mungkin kita mulai dari referensi, mungkin nanti logo, Quickbook dan lain sebagainya ditaruh sini. Lalu nanti ada media tracker ini sebagai media komunikasi ya antara semua divisi di kreatif. Lalu nanti ada brief konten, draft konten, dan juga draft desain. Jadi nanti misal nih di brief konten kita mulai di bulan Maret ya, nanti dikasih aja nanti nomor ya di bulan pertama terus Maret kayak gitu. Nah, kayak gini lebih rapi sih teman-teman. Terus bikin lagi 2 April. Lalu nanti di dalamnya ada tanggal-tanggalnya dan sama harus ada urutannya gini nomor konten nomor 1, 2 tujuannya apa sih untuk database ini untuk pengarsipan agar kalau kita mau revisi atau mungkin di lain waktu ada kayak legal issue misalnya dari media partner kayak gitu kita dealnya atau perjanjiannya 7 hari tapi udah kita take down sebelum 7 hari. Nah, kita kan nanti ada evidence ya di sini. Jadi drive ini sangat penting banget kayak gitu. Cukup sih dari aku. Ini nanti record dan juga PPT materinya akan di-share di all group ya. Ada 7 grup nanti di Ocean. Ada SA, sales admin, call spesialis, dan ada 5 grup dari tim kreatif seperti itu. Mungkin cukup dari aku itu teman-teman. Kalau ada pertanyaan, saran, dan lain sebagainya, silahkan bisa langsung on mic ya.
Oke, thank you Kak Arda. Boleh nih dari teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang terlewat, bisa dikonfirmasi lagi ya. Permisi Kak, aku mau nanya. Iya, silakan Kak Alfat. Boleh, boleh. Boleh Kak. Sebelumnya perkenalkan semuanya, nama aku Alfa Dewa Putra. Aku di sini as PIC Sales Admin. Jadi pertanyaanku, mungkin ada timeline atau agenda gitu, jadwal dari running kita ke depannya. Jadi bisa lebih mempersiapkan diri dan mempersiapkan apa aja yang bakal dibutuhin ke depannya gitu Kak. Mana Has? Hmm. Hasna gimana Hasna? Hmm. Oke, berarti tadi Alfat ya, nanya tentang timeline lebih ke kita runningnya mulai dari mana dan timelinenya kayak gimana. Betul Kak? Iya bener banget Kak. Oke, kalau dari aku sendiri, boleh nanti mungkin Kak Arda nambahin juga, karena kebetulan kita ini berjalan sesuai dengan OKR. Nah, kebetulan juga OKR ini akan kita dapatkan dari HR, dan tim HR sendiri sampai sekarang belum memberi kabar lebih lanjut ya untuk kapan pendistribusian dari OKR di tiap divisi dan tiap departemen juga. Jadi setelah ada OKR-nya ini baru kita bisa nentuin langkah kita kemana dan strategi-strategi yang akan kita lakukan tuh seperti apa. Karena kebetulan juga kita juga kurang tahu ya kalau misalnya nanti ada request dari CEO atau COO tentang strategi-strategi baru atau eh, target-target baru yang harus kita bikin, yang harus kita jalanin ke depannya kayak gimana. Jadi kita harus tunggu OKR dulu sih kalau dari aku buat menjalankan timelinenya secara detail dan bikin konsep lain sebagainya. Mungkin dari Kak Arda bisa ditambahin Kak? Hmm. Kalau aku cukup berbeda ya, Hasna. Mungkin ini Kak Alfat, timeline kita untuk transfer learning ya, transfer learning dari shift dan phase shift itu maksimal itu tanggal 7 Maret kayak gitu. Tapi karena marketing ini ada beberapa kendala, kita baru bisa transfer learning yang mana kita lakukan malam hari ini ya, itu pada tanggal 10 Maret kayak gitu. Nah, sebenarnya kita harus bisa running secepatnya kayak gitu Kak. Karena kan namanya operasional kan kita perlu butuh penyesuaian kayak gitu ya. Nah, kalau menurutku kita bisa mulai secepatnya jalan kayak gitu. Kita pakai OKR tahun lalu. Lalu ini sih Kak, apa namanya? Sambil menunggu pemaparan atau sosialisasi OKR batch ini kayak gitu. Jadi kita seenggaknya udah bisa menjalankan komunikasi dan ritme kerja di ruang lingkup marketing ini sambil nunggu OKR yang baru seperti itu. Jadi kayak kita nggak kosong-kosong amat kayak gitu. Karena pemaparan OKR selanjutnya pun juga masih ini sih, eh, bukan nggak dalam jangka waktu dekat gitu Kak Alfat dan teman-teman lain. Terima kasih Kak cukup menjawab terkait timeline dan agenda running kita ke depannya. Kemudian nambah lagi nih pertanyaannya Kak. Iya Maaf ya, banget. boleh boleh. Kebetulan aku kan baru masuk Ocean juga, terus Mm-mm, kebetulan juga diamai sebagai PIC Sales Admin. Jadi untuk mungkin database dari pekerjaan batch sebelumnya bisa juga di-share atau dibantu mintain Kak supaya aku dan teman-teman yang mungkin baru masuk Ocean juga bisa eh, membayangkan gimana tugas dan job desk yang bakal kita selesaiin ke depannya kayak gitu Kak. mm-mm. Oke Kak Alfat, habis meeting ini nanti kita share
materi materi yang tadi disampaikan ya, record meeting ini dan juga database dari batch sebelumnya. Jadi teman-teman udah ada pandangan nih job desk-nya ngapain aja, ruang lingkupnya seperti apa. Nanti sambil nunggu sosialisasi OKR dari COO dan CEO seperti itu ya. Oke, cukup menjawab Kak. Terima kasih banyak. Oke, Kak Alfa, dari teman-teman yang lain silakan. Halo Kak Niko, apa kabar Kak Niko? Halo Kak Arda. Aku juga pengen nambahin dong Kak dari Ya, ke gimana Alphard Kak? juga ya. Berarti kita itu untuk job desk-nya itu nunggu dari OKR ya. Berarti sekarang tinggal menyesuaikan aja sama materi-materi yang dikasih ya. Gitu, betul nggak? Job desk-nya itu udah ada. Kalau OKR itu kan lebih kepada parameter untuk misal seminggu kita harus bikin 3 konten kayak gitu Kak Niko. Jadi kalau job desk itu udah ada, cuma kayak tapi target-targetnya itu belum ada gitu Kak. Oke, berarti timeline-nya masih nunggu ya Kak ya? Tadi Mm-mm. masih kurang lebih. Oke, oke. Iya bener. Oke Kak. Oke Kak Arda, thank you Kak. Oke, Kak Azhar gimana Kak Azhar? Sebelumnya, makasih banyak Kak Arda kesempatannya. Salam kenal semuanya, aku Azhar, aku dari Divisi Sales Admin atau SA. Aku mau nanya Kak, aku pas ngisi database itu kan ada opsi training ya, pelatihan. Tapi di situ nggak ada tanggalnya, cuman ada harinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sama jamnya. Nah itu kalau aku boleh tahu, tanggal berapa ya Kak yang diadakan training? Soalnya pas aku ngisi database ada opsi training gitu. Iya Kak Azhar. Koreksi ya nanti Hasna, Kak Lisa. Jadi nanti di Ocean itu ada dua macam training sih Kak. Ada yang global, ada yang fungsional. Yang global nanti kayak kita upgrade secara keseluruhan, all member seperti itu. Kalau yang fungsional itu nanti per cluster atau per divisi seperti itu. Nah nanti itu akan dilakukan secara berkala sih setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali kayak gitu. Nah tujuannya teman-teman diarahkan untuk mengisi Gform itu hari apa, jam berapa itu untuk kita ini sih forecasting nanti GDP dan FDP ini yang paling optimal, paling efisien itu dilaksanakan pada hari apa, jam berapa kayak gitu. Nah, untuk tanggalnya sendiri menyusul karena itu program dari HR ya, setiap bulan atau setiap 2 bulan sekali dan lain sebagainya. Gitu Kak Azhar. Sebelumnya aku juga mau nanya Kak, Mm-mm. apakah nanti kita sebelum melakukan job desk per divisi ada training juga gak di Oh, awal gitu? mm-mm. Kak Alfat udah ini belum transfer learning dengan PICS batch sebelumnya. Halo Kak Alfat. Eh, Jujur belum Kak, karena nggak Iya. ada arahan juga lebih lanjut dari XR atau Mm-mm. siapapun itu. Aku juga baru dapat nomor. Aku juga yang sendiri minta ke XR nomornya sales admin sebelumnya. Jadi mungkin aku nanti atau besok bisa komunikasi lebih lanjut terkait sales admin itu sendiri. Iya, oke. Jadi itu ya Kak Azhar, nanti bakal ada transfer learning dari PIC batch sebelumnya. Nanti mungkin Hasna tolong dibantu ya, karena Hasna di batch sebelumnya juga tim SA kayak gitu. Jadi kurang lebih paham untuk ruang lingkup, job desk, dan lain sebagainya. Gitu Kak Alfat, Kak Azhar. Gimana? Oke, makasih sebelumnya Kak Arda, Kak Asna atas masukannya. Mm-mm. Mungkin itu aja pertanyaan aku ya. Makasih banyak. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Kak Lisa dan Kak Lintang join nggak ya? Kak boleh cek. Kak Lintang, Kak Elizabeth, mungkin ada tambahan untuk tim kreatif, Kak. Oh ya, Kak Niko, boleh dong unmute lagi apa itu namanya? Udah dibagi belum sih Kak PIC setiap divisi itu, misal SMO aku cek di grupnya yang jadi admin Kak Niko, itu artinya PIC-nya Kak Niko ya atau seperti apa Kak? Nah itu Kak, makanya tadi kan aku tanya kayak karena eh, dari aku sendiri belum ada
konfirmasi dari PIC sebelumnya ataupun informasi apapun. Jadi ya, makanya aku pengen konfirmasi ulang di Kak Arda, apakah nanti job desk-nya udah akan dibagi atau masih menunggu waktu lagi nih. Soalnya sampai sekarang aku belum dapat info sih Kak, kayak gitu Kak. Oh iya, kalau untuk pembagian PIC juga belum ya Kak Niko? Iya Kak, betul. Oh oke, nanti kita komunikasi ya Hasna sama dengan head kreatif batch sebelumnya nanti. Gimana terkait transfer learningnya ternyata itu ya catatan kita malam hari ini dari sales admin, terus dari SMO dan mungkin beberapa divisi lainnya juga ya belum melakukan transfer learning dengan batch sebelumnya kayak gitu. Jadi aku izin jelasin ini ya teman-teman terkait apa ya struktur nanti kita ke depannya ya. Nanti kemungkinan besar nanti akan kita bagi, aku mungkin pegang kreatif, Hasna pegang sales admin dan juga kalau spesialis, atau nanti gantian juga. Nah nanti tim content writer sampai SMO itu nanti akan tanggung jawab atau responsibelnya ke head kreatif dan juga vice head kreatif. Jadi nggak langsung ke aku sama Hasna kayak gitu, tapi ke Kak Elizabeth dan juga ke Kak Lintang. Tapi untuk sales admin dan juga kalau spesialis untuk responsibility-nya itu nanti langsung ke aku sama Hasna kayak gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan PIC dari masing-masing tim ini ya, content writer sampai SMO sudah ditentukan, nanti akan kita masukkan ke grup head marketing kayak gitu. Jadi agar kita komunikasinya lebih lancar. Gitu. Ada lagi teman-teman tambahan mungkin? Silahkan. Mumpung kita meet ini ada kayak yang keluhan-keluhan juga silahkan ini di-sharingkan pada malam hari ini. Gimana? Hasna ada tambahan, Has? Boleh Kak Arda, tadi mungkin aku mau sedikit koreksi lagi ya. Kalau misalnya terkait tentang strategi, kita bisa juga netapin dari awal, dari sekarang juga benar kata Kak Arda, bisa lihat dari OKR sebelumnya nanti walaupun dari CEO atau COO akan memberikan target-target khusus buat batch kita di batch 11 ini, tapi seenggaknya kita udah mulai jalan duluan karena betul kata Kak Arda, kalau kita akan nunggu HR, kita nggak tahu sampai kapan OKR-nya itu ada. Tapi kalau misalnya kita udah tahu overview-nya kayak gimana dari batch sebelumnya, kurang lebih dari job desk-nya sendiri juga akan sama, dan walaupun nanti sekiranya ada tambahan lagi, akan lebih mudah penyesuaiannya kalau kita udah nyiapin dari sekarang. Mungkin dari teman-teman sendiri ada pendapat lain atau gimana? Ya sih setuju Has dibikin kayak gitu aja. Dari teman-teman gimana? Terutama dari Kak Elizabeth dan Kak Lintang. Nanti kan responsibility-nya kan bakal ke head dan juga vice head kreatif. Kalau aku setuju kayak gitu juga sih, Hasna dan teman-teman. Kita mulai running dulu karena kita udah paham judulnya semua. Nanti kalau OKR-nya udah turun, kita baru bisa perbaiki target-target kita kayak gitu. Agar kayak apa ya? Tadi ya ritme kerja ya mungkin teman-teman dari content writer mungkin kayak ada beberapa yang belum terbiasa dengan spreadsheet, menulis di Google Doc, lalu kayak konfirmasi lain sebagainya ke apa namanya, menerima konfirmasi dari SMO, terus kasih konfirmasi ke HD, CC, VE seperti itu. Nanti mungkin kita perlu penyesuaian ritme kerja itu dan butuh waktu. Jadi kita mulai secepatnya gitu ya mungkin. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Yasina ya. Nah, iya untuk content writer itu hanya ini ya, mendetailkan brief seperti itu berdasarkan konten pilar dari yang udah dibikin SMO. Misal dari SMO ini lagi ini ya, milih beberapa konten, ada yang misal konten receh dan juga konten yang emang insightful, yang emang berat gitu materinya kayak gitu. Nah, nanti cewek juga harus menyesuaikan gaya menulisnya itu gimana, receh kah atau harus benar-benar profesional kayak gitu. Jadi nanti dari SMO itu sudah ada ide kontennya dan referensi dari cewek tinggal mendetailkan saja.
Itu Kak Yasina. Oke, Has, aku kira cukup ya untuk meeting malam ini. Nanti kita langsung ini aja ya. Apa ya? Mulai untuk buat konten dan lain sebagainya itu via WhatsApp ya. Mungkin nanti kita kayak bikin panduan via PPT kayak gini atau kita agendakan Zoom-Zoom lagi secara fungsional gitu ya Hasna dan teman-teman lain. Gimana? Atau ada usul saran mungkin? Silakan. Oke, belum ada ya. Kalau belum ada mungkin kita akhiri. Oh, sorry. Dari BIC Call Spesialis, Kak Alsya, ada yang mau disampaikan, Kak? Oke Kak, kalau dari aku sebenarnya udah aman ya. Mungkin setelah transfer learning ini tuh aku ada rencana buat ngajak ASO buat aku jelasin lagi terkait KOL di basic kemarin itu gimana. Karena kan aku udah transfer learning sama PIC sebelumnya gitu kan Kak. Jadi sambil nunggu update kita harus tahu dulu terkait tugas-tugasnya itu gimana gitu biar kita juga bisa adaptasi terlebih dahulu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Terima kasih Oke, Kak. makasih Kak Alsya. Oke teman-teman, cukup ya. Bisa kita cukupkan untuk transfer learning pada malam hari ini. Nanti yang terkait job desk yang lebih detail-detail ya, misal SMO nanti teknis cari kontennya gimana, kita karakter kontennya kayak gimana, nanti kita bahas di grup masing-masing bersama dengan head dan juga vice head dari kreatif sendiri. Oke, mungkin bisa diakhiri ya teman-teman. Aku Arda selaku CMO dan Hasna selaku vice CMO. Mohon maaf banget ya kalau misalkan meetingnya malam dan banyak kesalahan dan keluputan dari kita. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya.